Mengapa banyak orang tidak pernah kaya? Bukan karena mereka malas, bukan juga karena mereka tidak bekerja keras. Banyak dari mereka justru bekerja setiap hari. Bangun pagi, pulang malam, mereka lelah, mereka sibuk. Mereka terus berusaha. Tetapi anehnya, kehidupan mereka hampir tidak pernah benar-benar berubah. Uang datang, lalu perlahan menghilang lagi. Bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu. Namun posisi mereka tetap sama. Dan yang lebih mengejutkan, dalam banyak kasus, masalahnya bukan pada seberapa keras seseorang bekerja. Masalahnya ada pada cara seseorang memahami uang itu sendiri. Selamat datang di Shadow Mind Project, tempat di mana sisi tersembunyi manusia mulai terlihat jelas. Ketika kita berbicara tentang kekayaan, banyak orang langsung memikirkan satu hal: kerja lebih keras, bekerja lebih lama, mengorbankan lebih banyak waktu. Namun, psikologi manusia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Seringkali, yang menentukan masa depan seseorang bukan hanya kerja kerasnya, tetapi pola pikir yang mengarahkan setiap keputusan kecil yang dia buat setiap hari. Dan tanpa disadari, ada beberapa kesalahan psikologis yang membuat banyak orang tetap berada dalam lingkaran yang sama sepanjang hidup mereka. Lingkaran bekerja, tetapi tidak pernah benar-benar maju. Pertama, banyak orang bekerja hanya untuk bertahan hidup. Setiap bulan mereka fokus pada satu hal: membayar tagihan, membayar kebutuhan, membayar cicilan, membayar hal-hal yang harus segera diselesaikan. Masalahnya adalah ketika seluruh hidup seseorang hanya berputar di sekitar bertahan hidup, mereka hampir tidak pernah punya ruang untuk membangun sesuatu. Uang yang datang langsung habis untuk menutup kebutuhan hari ini. Tidak pernah sempat menjadi sesuatu yang membangun masa depan. Dan tanpa disadari, seseorang akhirnya terbiasa hidup dalam lingkaran yang sama. Bekerja, mendapat uang, menghabiskan uang, lalu memulai semuanya lagi dari awal. Hari demi hari, tahun demi tahun. 2. Banyak orang sibuk, tetapi tidak benar-benar produktif. Kesibukan sering memberi ilusi bahwa seseorang sedang bergerak maju. Padahal kenyataannya belum tentu. Seseorang bisa bekerja sepanjang hari, menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk pekerjaan, tetapi tetap tidak menghasilkan sesuatu yang benar-benar mengubah hidupnya. Karena tidak semua pekerjaan membawa seseorang menuju masa depan yang berbeda. Sebagian hanya membuat seseorang terus berjalan di tempat yang sama. Dan tanpa disadari, banyak orang menghabiskan bertahun-tahun hidup mereka dalam aktivitas yang sibuk, tetapi tidak pernah benar-benar mendekatkan mereka pada kebebasan finansial. Ketiga, banyak orang membuat keputusan tentang uang berdasarkan emosi, bukan berdasarkan kesadaran. Ketika merasa lelah, mereka ingin membeli sesuatu. Ketika merasa stres, mereka mencari pelarian. Ketika melihat orang lain memiliki sesuatu, mereka merasa harus memiliki hal yang sama. Tanpa disadari, uang mulai digunakan bukan sebagai alat, tetapi sebagai cara untuk menenangkan perasaan. Keputusan kecil seperti ini terlihat sepele. Namun ketika dilakukan berulang kali selama bertahun-tahun, dampaknya menjadi sangat besar. Bukan dalam satu hari, tetapi dalam perjalanan hidup yang panjang. Masalahnya bukan hanya pada uang. Masalahnya adalah hubungan manusia dengan uang itu sendiri. Sebagian orang melihat uang sebagai alat untuk membangun masa depan. Sebagian lainnya melihat uang hanya sebagai sesuatu yang datang dan harus segera dihabiskan. Dan perbedaan kecil dalam cara berpikir itu bisa mengubah seluruh arah kehidupan seseorang. Karena pada akhirnya, banyak orang tidak pernah benar-benar miskin karena penghasilan mereka terlalu kecil. Mereka miskin karena keputusan kecil yang mereka ulang setiap hari. Keputusan yang terlihat sederhana, tetapi perlahan menentukan masa depan mereka. Dan seringkali, orang yang benar-benar memahami uang bukanlah orang yang paling sibuk, melainkan orang yang paling sadar kemana setiap keputusan kecil mereka akan membawa mereka. Karena dalam banyak kasus kehidupan, uang bukan hanya tentang berapa banyak yang kamu hasilkan, tetapi tentang seberapa dalam kamu benar-benar memahaminya. Subscribe Shadow Mind Project dan tulis di komentar,
Aku mulai memahami manusia.